di sebuah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi di pusat kota Jakarta. Nadia Wijaya berdiri angkuh di balik meja kerjanya yang mewah. Wanita berusia 35 tahun itu adalah CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, dengan rambut hitam yang selalu tersanggul rapi dan setelan jas mahal. Ia dikenal sebagai pemimpin yang dingin dan tegas. Setiap pagi, Nadia melangkah masuk ke kantornya dengan aura intimidasi yang membuat semua karyawan menunduk takut. Matanya yang tajam memindai setiap sudut, mencari-cari kesalahan sekecil apapun. Tak ada yang berani menatap langsung atau berbicara dengannya, kecuali para eksekutif senior. Di sisi lain gedung yang sama, Andi baru saja memulai harinya sebagai office boy. Pria sederhana berusia 28 tahun itu selalu datang lebih awal, menyiapkan kopi dan membersihkan ruangan dengan teliti. Senyum ramah tak pernah lepas dari wajahnya yang bersahaja, meski tak banyak yang membalas. Andi berasal dari keluarga miskin di pinggiran Jakarta. Ia bekerja keras demi menghidupi ibunya yang sakit-sakitan. Meski hanya tamatan SMA, Andi memiliki kecerdasan dan ketulusan hati yang jarang ditemui. Ia selalu berusaha melakukan yang terbaik dalam pekerjaannya, tak peduli seberapa rendah posisinya. Suatu pagi, Nadia baru saja keluar dari lift ketika ia berpapasan dengan Andi yang sedang mengepel lantai. "Minggir!" bentaknya kasar. Andi buru-buru menyingkir. Namun ember berisi air sabun tak sengaja tersenggol. Air kotor itu tumpah membasahi sepatu mahal Nadia. Andi hanya bisa menunduk dalam-dalam. "Maafkan saya, Bu. Saya akan segera membersihkannya," ujarnya lembut, tanpa menunggu jawaban. Ia berlutut dan mulai mengelap sepatu Nadia dengan sapu tangannya sendiri. Nadia terkesiap melihat kerendahan hati Andi. Untuk sesaat, kemarahannya surut, namun ego cepat mengambil alih. Ia menghentakkan kaki dan berlalu tanpa mengucapkan apa-apa. Sejak insiden itu, Nadia semakin sering memperhatikan Andi dari kejauhan. Ia heran melihat bagaimana pria sederhana itu selalu tersenyum dan menyapa semua orang dengan tulus, tak peduli seberapa kasar mereka memperlakukannya. Suatu hari, Nadia sedang terburu-buru menuju rapat penting ketika ia tersandung di tangga. Tubuhnya oleng dan hampir terjatuh. Namun sepasang tangan yang kuat menangkapnya tepat waktu. Ia mendongak dan terkejut mendapati wajah Andi yang tersenyum lembut. "Anda tidak apa-apa, Bu?" tanya Andi khawatir. Nadia hanya bisa mengangguk kaku, masih terpana oleh kehangatan yang terpancar dari mata pria itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat Andi sebagai sosok yang berbeda. Sejak saat itu, Nadia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dilakukan Andi. Bagaimana ia selalu menyiapkan kopi kesukaan Nadia tepat waktu. Bagaimana ia diam-diam membantu karyawan lain yang kesulitan. Bagaimana ia rela lembur tanpa dibayar hanya untuk memastikan kantor bersih sempurna. Perlahan tapi pasti, es di hati Nadia mulai mencair. Ia mulai tersenyum tipis saat berpapasan dengan Andi di koridor. Kadang ia bahkan menyempatkan diri berbincang sejenak, meski hanya basa-basi singkat. Suatu malam, Nadia terpaksa lembur sendirian di kantor. Ia sedang frustasi menghadapi masalah besar di perusahaan ketika Andi masuk membawakan secangkir teh hangat. "Maaf mengganggu, Bu. Saya lihat lampu masih menyala. Jadi saya pikir Anda mungkin butuh ini," ujarnya sopan. Nadia tertegun. Untuk pertama kalinya, ia merasa ada yang benar-benar peduli padanya sebagai manusia, bukan hanya sebagai bos. Tanpa sadar, air mata menetes di pipinya yang biasanya dingin. Andi panik melihat Nadia menangis. Dengan lembut, ia memberanikan diri mendekat dan menawarkan sapu tangan. "Anda tidak apa-apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" Entah apa yang merasukinya, Nadia tiba-tiba mencurahkan semua beban dan kekhawatirannya pada Andi. Pria itu mendengarkan dengan sabar, sesekali memberi nasihat sederhana namun bijak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Nadia merasa bebannya terangkat. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Nadia mulai sering mencari Andi untuk berdiskusi, entah soal pekerjaan atau masalah pribadi. Ia terkesima oleh kecerdasan alami dan kebijaksanaan Andi yang tersembunyi di balik penampilannya yang sederhana. Andi sendiri mulai melihat sisi lain dari Nadia yang selama ini tersembunyi. Di balik topeng dingin dan tegas, ternyata ada seorang wanita yang kesepian dan rapuh. Ia ingin sekali melindungi dan membahagiakan Nadia, namun status sosial menjadi penghalang besar bagi mereka. Nadia adalah CEO kaya raya, sementara Andi hanyalah office boy miskin. Dunia mereka terlalu berbeda. Gosip mulai beredar di kantor tentang kedekatan tidak wajar antara bos dan bawahannya. Nadia mendapat tekanan dari dewan direksi untuk menjaga image perusahaan, sementara Andi diejek dan dijauhi rekan-rekan kerjanya. Suatu hari, Nadia dipaksa mengambil keputusan sulit demi menyelamatkan reputasinya.
Ia harus memutuskan hubungan dengan Andi. Dengan berat hati, ia memanggil Andi ke ruangannya. "Maaf, tapi kita tidak bisa melanjutkan ini," ujar Nadia dingin, berusaha menyembunyikan kepedihan di matanya. "Mulai besok, kau dipindahkan ke cabang lain di luar kota." Andi terdiam sejenak, lalu tersenyum pahit. "Saya mengerti, Bu. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan selama ini." Ia membungkuk hormat dan berbalik pergi. Namun sebelum mencapai pintu, Andi berhenti. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tapi izinkan saya mengatakan satu hal, Bu. Cinta sejati tidak memandang status atau kedudukan. Ia hanya melihat ketulusan hati." Kata-kata itu menghantam Nadia bagai petir. Air mata yang selama ini ditahannya akhirnya tumpah. Ia sadar telah membuat kesalahan besar dengan mengorbankan cinta demi gengsi semata. "Andi, tunggu." Nadia berlari dan memeluk erat pria yang dicintainya itu. "Maafkan aku takut menghadapi dunia. Tapi sekarang aku sadar bahwa bersamamu, aku bisa menghadapi apapun." Andi tersenyum haru dan membalas pelukan Nadia. "Saya akan selalu ada di sisi Anda, Bu. Kita hadapi ini bersama-sama." Keputusan Nadia untuk memilih cinta menuai banyak kontroversi. Ia harus menghadapi cercaan media dan tekanan dari berbagai pihak. Namun Nadia tak gentar. Dengan Andi di sisinya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Perlahan tapi pasti, Nadia mulai menunjukkan sisi lain dari dirinya pada dunia. Ia menjadi pemimpin yang lebih bijak dan berempati. Kinerjanya bahkan meningkat pesat, membuat perusahaan semakin maju. Sementara itu, Andi membuktikan diri sebagai pasangan yang setia dan mendukung. Ia mulai mengambil kursus manajemen di malam hari, bertekad untuk terus mengembangkan diri agar bisa mendampingi Nadia dengan lebih baik. Setelah melalui berbagai rintangan, akhirnya Nadia dan Andi bisa menikah dengan restu semua pihak. Pernikahan sederhana namun penuh makna itu menjadi simbol bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala perbedaan. Kini, 5 tahun kemudian, Nadia dan Andi hidup bahagia dengan 2 anak kembar yang lucu. Nadia tetap menjadi CEO sukses, namun kini ia dikenal sebagai pemimpin yang hangat dan inspiratif. Andi sendiri telah naik jabatan menjadi manajer HRD, membuktikan bahwa kerja keras dan integritas bisa mengantarnya ke puncak. Kisah cinta mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang. Nadia dan Andi sering diundang untuk berbagi pengalaman di berbagai acara motivasi. Mereka selalu menekankan bahwa cinta sejati dan ketulusan hati adalah kunci kebahagiaan sejati. Malam itu, saat memandang langit berbintang dari balkon rumah mewah mereka, Nadia berbisik lembut pada Andi, "Terima kasih sudah mengajarkanku arti cinta yang sesungguhnya. Bersamamu, aku menemukan diriku yang sebenarnya." Andi tersenyum dan mengecup kening istrinya dengan penuh kasih. "Terima kasih sudah mempercayaiku dan memberi kesempatan pada cinta kita. Kaulah yang membuatku menjadi pria yang lebih baik setiap harinya." Mereka berpelukan erat, mensyukuri setiap detik kebersamaan yang telah dilalui. Cinta mereka telah melewati berbagai ujian dan terbukti mampu bertahan. Kini Nadia dan Andi siap menghadapi apapun bersama-sama, karena mereka tahu bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala rintangan.